Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya Erna Wijayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani mahasiswa dan mahasiswi KKN MIT ke-10 dari rumah dalam acara pembekalan KKN sekaligus pelepasan KKN MIT ke-10 dari rumah. Nah, kalian tadi kan sudah menerima beberapa materi mulai dari Bapak WR1, kemudian ada dari Bapak Sekretaris LP2M, dan juga dari Bapak Kapus PPM. Nah, pada sesi kali ini, saya akan mendampingi kalian untuk menyimak materi penting juga dari Bapak Dr. Ahmad Tajuddin Arafat MAG yang berjudul Kode Etik Peserta KKN MIT 10 dari rumah. Baik, kita sapa terlebih dahulu beliau ya, Bapak Tajuddin. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Siap ya Pak untuk menyampaikan materi? Ya, siap. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak Dr. Ahmad Tajuddin Arafat MAG menyampaikan materi, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Nama Dr. Ahmad Tajuddin Arafat MAG, lahir di Kudus 7 Juli 1986. Untuk emailnya tajuddin.arafat@walisongo.ac.id. Pengalaman organisasinya cukup banyak, diantaranya yaitu menjadi PIC di Pendidikan dan Penelitian Wigrin Walisongo. Kemudian menjadi staf ahli LP2M, dan yang terakhir dosen di Fakultas Usluhuddin dan Humaniora. Beberapa hasil penelitian beliau yang juga sudah di-upload di beberapa jurnal nasional maupun internasional, diantaranya adalah penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi calon jamaah haji. Ada lagi interaksi kaum sufi dengan ahli hadis, melacak akar persinggungan tasawuf dan hadis, dan yang terakhir ada etika perdamaian Islam dalam wacana global. Nah, langsung saja untuk memanfaatkan waktu, kita simak bersama materi dari Bapak Dr. Tajuddin Arafat MAG. Kepada Bapak Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mbak Erna yang diberikan kepada saya pada kegiatan sesi ini, pembekalan KKN MIT dari rumah yang ke-10. Saya diberikan amanah untuk mempresentasikan tentang pertama tentang kode etik peserta KKN MIT dari rumah, kemudian nanti akan saya sedikit nyinggung di bagian akhir tentang pelaporan atau hasil dari kegiatan KKN MIT dari rumah yang nanti dikerjakan oleh teman-teman dalam proses pengabdian. Pada sesi ini, satu hal yang perlu dipahami dalam konteks kegiatan KKN MIT yang ini adalah bahwa KKN mandiri yang sedang kita laksanakan sangat berbeda, bahkan jauh berbeda dari kegiatan KKN mandiri yang sudah berjalan sebelumnya. Pada angkatan ke-10 ini, ada satu keistimewaan yang memang harus di-manage dengan desain yang baru, yaitu KKN dari rumah. Yang pada dasarnya adalah karena untuk bagian dari respon terhadap musibah yang sedang kita alami, yaitu wabah corona yang menimpa di bangsa kita dan seluruh warga dunia pada umumnya. Maka ada beberapa kode etik yang nanti saya akan panjang lebarkan pembahasannya agar sesuai dengan konteks yang sedang kita jalankan nanti, yaitu KKN dari rumah. Karena intisari yang saya ingin sampaikan pada konteks pada pagi hari ini menjelang siang ini adalah apa yang saya sampaikan ada dalam buku pedoman yang nanti bisa di-download di situs kita kkn.walisongo.ac.id itu tentang pedoman KKN mandiri maupun pedoman KKN reguler. Di sana sudah ada semua. Tapi karena kondisi yang berbeda dengan KKN pada umumnya, maka ada beberapa hal yang perlu diperjelas lagi dalam konteks kode etik teman-teman yang nanti akan terjun di lapangan. Pertama, bahwa kode etik pertama dari peserta adalah selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam setiap pelaksanaan kegiatan program
KKN-nya. Pada konteks ini, ada pola yang berbeda dari pola pertama sejak pengumuman sampai sekarang adalah kita tidak langsung bertatap muka dengan pihak-pihak terkait itu, seperti Pemda, kemudian kepada lokasi desa, karena kemarin teman-teman juga banyak mempertanyakan lokasi ini diartikan apa. Lokasi di sini diartikan adalah pihak-pihak yang nanti akan ikut serta dalam proses pengabdian kalian nanti di lapangan. Maka koordinasi dan konsultasi menjadi hal yang penting sebelum eksekusi program. Maka rata-rata kemarin dalam proses seminar proposal itu semuanya menjabarkan tentang program kegiatannya, tapi banyak yang masih kurang penjelasan tentang lokus atau mungkin istilahnya sasaran target pengabdiannya. Maka kami berharap nanti di minggu pertama proses kegiatan KKN, anak-anak berkonsultasi kira-kira target sasarannya adalah kelompok masyarakat seperti apa yang menjadi bagian dari proses pengabdiannya. Konsultasi dan koordinasi ini dilakukan dengan baik, kemudian nanti diharapkan ketika masuk pada sesi minggu kedua proses pengabdian kalian di masyarakat melalui virtual itu bisa langsung diaplikasikan dan diterapkan di masyarakat. Kode etik yang kedua, gunakanlah atribut atau simbol KKN secara baik dan bijak. Karena kita virtual, maka mungkin di antara bentuk atribut atau simbol KKN kita adalah tuntutan dari BPKKN, yakni LP2M, tentang harus memiliki beberapa akun yang merepresentasikan dari tim KKN sendiri. Jadi kalau ditanya sekarang poskonya di mana, poskonya di akun-akun yang kalian buat itu sendiri. Bisa Facebook, bisa YouTube, atau mungkin ada komunitas grup BA yang dibuat. Pada prinsipnya semuanya itu harus menyimbolkan dan dijaga dengan baik, jangan menjadi bagian dari hal yang mencoreng nama baik kampus kita, UIN Wali Songo Semarang. Tadi sudah dijelaskan agak detail oleh Pak Sekretaris LP2M, Pak Haji Sya'roni MAG, terkait dengan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang pada dasarnya adalah agar proses kegiatan KKN kita itu diterima dengan baik, dapat hasil yang baik, dan juga memiliki kesantunan dalam proses pengabdiannya. Risiko dari ketidakbijakan kita dalam pengabdian KKN, tadi dijelaskan ada risiko sampai dikeluarkan, ditarik dari kegiatan KKN. Tidak diloloskan dalam proses kegiatan KKN dan seterusnya. Maka ini yang perlu bijak disikapi. Pemakaian atribut simbol UIN Wali Songo misalnya, atau menggunakan KOP ketika ingin membuat apa istilahnya fundraising atau minta donasi ke beberapa donatur, maka harus sesuai dengan prosedur yang ada. Setidaknya adalah dengan cara minta izin dan minta pertimbangan kepada dosen pembimbing lapangannya, dan juga kepada LP2M. Dikonsultasikan dalam via grup yang sudah kita buat bareng-bareng dalam grup WA itu sendiri. Ketiga, kode etik yang harus diperhatikan oleh peserta, ini tidak hanya sekedar untuk koordinator, tapi semua warga peserta tim KKN yang nanti akan terjun di lapangan, selalu menjaga nama baik alma mater dan citra mahasiswa Islam. Nah, dua hal ini harus selalu ada dalam pundak kalian ketika kalian membuat produk-produk virtual, produk-produk digital yang nanti akan disosialisasikan, kemudian dibumikan kepada mereka-mereka yang menjadi sasaran target pengabdiannya. Maka citra mahasiswa Islam, konten-konten nanti yang dibuat, yang didesain oleh teman-teman secara kreatif itu mohon dipertimbangkan, dikomunikasikan, dikonsultasikan, setidaknya kepada Bapak Ibu DPA yang nanti kita akan tunjuk untuk mendampingi kalian. Ini semuanya bertujuan agar apa yang kita sampaikan itu secara konten bagus dan secara materi juga sopan dan santun ketika dipresentasikan atau disampaikan kepada masyarakat. Kode etik yang keempat, hindari sejauh mungkin sikap maupun perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma susila yang berlaku di tengah masyarakat. Ini kan panduan kode etik ketika KKN itu berjalan dalam lapangan, di lapangan, diterjun di masyarakat secara langsung, interaksi langsung. Tapi karena kondisi seperti ini, maka pemahaman tentang kode etik yang keempat ini adalah kita harus menjaga bagaimana sikap dan perilaku kita dalam proses pembuatan konten kreatif itu. Masalah, kalau ada beberapa kemarin saya baca dalam beberapa program yang ditawarkan oleh teman-teman
tim KKN Mandiri dari rumah ini adalah seperti ada membuat konten tentang bagaimana cara cuci tangan dengan sabun yang baik, kemudian tentang bagaimana menanggapi, merespon tentang isu-isu kesehatan dan COVID-19. Pada prinsipnya, hal yang perlu dipertimbangkan dari konteks ini adalah jangan mudah mengambil informasi dari media-media atau apapun yang memang belum terbukti keasliannya, atau itu sumber dari sumber-sumber yang hoax, yang palsu itu. Jelas ini akan satu hal melihat bahwa kita tidak selektif dalam menerima informasi atau mengambil informasi. Yang kedua adalah kita jelas tidak mencerminkan konsep sikap tabayun yang diajarkan dalam agama kita dan juga dalam alamar kita di Unwali Songo Semarang. Maka hal-hal seperti itu juga perlu dipertimbangkan dalam menangkap beberapa konten nanti yang akan disampaikan dalam media sosial yang kalian buat itu, di posko kalian itu yang berupa media sosial itu sendiri. Kita masuk pada kode etik yang nomor 5. Ciptakan rasa nyaman kepada masyarakat dengan adanya program pengabdian KKN. Bentuknya bagaimana? Rasa nyaman itu bisa ditampilkan dengan konten kreatif yang memang santun. Konten kreatif yang tidak menyinggung masyarakat yang menjadi bagian dari target sasarannya. Jadi, saya berharap apa yang kita sampaikan atau yang nanti teman-teman tim KKN sampaikan dalam produk media sosialnya itu menjadi bagian yang bisa mencerdaskan masyarakat, bukan malah memperkeruh masyarakat dalam menerima informasi yang seharusnya menjadi baik, tapi karena cara dan polanya dan aturannya yang tidak bijak maka menjadi negatif tanggapannya. Maka ciptakan rasa nyaman dengan konten-konten yang membangun, yang positif. Poin 6 dari kode etik yang harus diperhatikan adalah menghormati, mematuhi, dan menjunjung tinggi peraturan pemerintah dan norma susila yang berlaku di tengah masyarakat. Karena ini kan timnya tersebar di daerahnya masing-masing. Satu kelompok posko itu bisa ada di 4-5 daerah yang berbeda-beda. Maka satu hal yang perlu dipahami adalah ketika produk media digital virtualnya atau produk konten kreatifnya sudah dibuat, kemudian pada momen ini harus disosialisasikan, ini harus disampaikan kepada sasaran target pengabdian, yaitu masyarakat, bisa saja levelnya ada level kampung atau level apapun itu, maka harus sangat menyadari bagi teman-teman tentang aturan, pola. Andaikan kok terpaksa dalam hal tertentu kita harus terjun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, maka harus tetap menggunakan protokol kesehatan yang memang sudah ada anjurannya dari pemerintah. Jadi semua pelaporan harus terukur dengan standar yang sekarang menjadi bagian dari standar untuk menjaga diri dari terpapar COVID-19 itu sendiri. Maka semuanya dipatuhi, jangan ukurannya sendiri. Semua hal tentang kode etik nanti, ini silahkan nanti dipahami, dibaca, dan kemudian dikonsultasikan secara cermat kepada Bapak Ibu DPL yang akan mendampingi kalian nanti di lapangan. Pahami, nomor 7, pahami dan taati tata tertib peserta KKN dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tata tertib diantaranya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris LP2M terkait dengan larangan, terkait dengan hak dan kewajiban. Karena kondisi seperti ini, maka ada hal-hal yang mungkin nanti komunikasi kita melalui virtual semua. Di antaranya tentang mungkin proses bimbingan DPL, tidaklah secara langsung datang ke posko, karena memang tidak ada posko secara fisiknya, semuanya posko melalui virtualnya masing-masing. Maka kemudian proses pembimbingannya nanti silakan dirembuk, dimusyawarahkan dengan DPL-nya sendiri-sendiri. Dan dipastikan sebagai informasi awal bahwa BPKKN, yaitu LP2M selaku penanggung jawab kegiatan KKN ini akan melakukan sidak atau monitoring dan evaluasi melalui web atau media yang kalian buat secara virtual itu sendiri. Maka selalu memahami proses kegiatan ini. Yang ke-8, melaksanakan seluruh tugas kegiatan KKN dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi dilandasi dengan jiwa pengabdian yang tinggi. Karena mungkin nanti kalau dibuat rentang waktunya 45 hari itu adalah
minggu pertama adalah kegiatan kelompok, desain awal kegiatan program, kemudian eksekusinya akan masuk pada minggu kedua dan seterusnya. Maka ini terlihat bahwa kegiatan KKN kita sifatnya banyak yang kegiatan mandiri. Maka dari itu jangan hanya asal proses, yang penting terjun, yang penting KKN. Nah, kita akan mencermati sejauh mana efektivitas pola kegiatan KKN dari rumah seperti ini terhadap tanggung jawab dan dedikasi kalian, dan layak untuk dikatakan menjadi bagian dari kontribusi kegiatan pengabdian yang layak dinilai menjadi bagian dari kegiatan KKN itu sendiri. Ini 8 poin tentang kode etik bagi peserta KKN MIT dari rumah angkatan 10 dari tahun 2020 yang harus dicermati dengan baik. Nanti bisa ditelaah lebih lanjut dalam bukunya, buku pedomannya, atau mungkin dikonsultasikan melalui chat di link YouTube ini. Nanti kita respon melalui chat itu sendiri. Dan sebagai penutup, ada satu poin yang perlu saya sampaikan juga terkait dengan penilaian dan evaluasi kegiatan KKN mandiri dari rumah yang akan kita laksanakan nanti. Pertama adalah penilaiannya, karena sifatnya sama dengan pola KKN mandiri, maka proses penilaian juga sama dengan proses kegiatan KKN mandiri, yakni bahwa nilai dari kegiatan KKN itu ada dalam tanggung jawab DPL dan LP2M. Biasanya yang sudah berlaku sebelumnya adalah ada nilai dari kepala desa atau lurah. Tapi karena ini tidak ada sentral posko yang tertentu, sifatnya adalah virtual, maka nilai kembalikan kepada DPL dan pada BPKKN atau LP2M. Nilai-nilai itu berangkat dari pertama nilai persiapan yang sudah kita awali kemarin, seminar proposal, melalui virtual juga, kemudian pelaksanaan eksekusinya, yang nanti insya Allah kita akan lepas di hari Senin sekaligus acara pembekalan kita ini. Jadi nanti pas saat itu juga tanggal Selasa, kalian sudah terjun ke lapangan dan kita pantau selama 45 hari itu sendiri. Kemudian penilaian diberikan berdasarkan tahapan pelaksanaan, persiapan, pembekalan, pelaksanaan KKN, dan laporan akhir. Laporan akhir nanti bukanlah hanya sekedar laporan akhir produk-produk yang kalian tampilkan dalam media yang kalian buat nanti, baik itu di Facebook, di YouTube, maupun di share dalam berbagai media sosial yang lainnya. Tapi harus terlihat bahwa produk itu diterima ya dan tersosialisasi dengan baik di masyarakat yang menjadi target sasaran pengabdian. Bobot penilaiannya adalah seminar kemarin itu menyumbang sekitar, seminar dan pembekalan hari ini itu menyumbang 10% penilaian dari proses kegiatan KKN kalian. Kedua, pelaksanaan KKN menyumbang 80%. Laporan akhir menyumbang 10%. Apa 10% itu sendiri? Laporan akhir nanti juga bagian dari proses seminar hasil yang nanti kita akan laksanakan setelah kalian selesai melakukan proses pengabdian melalui kegiatan KKN ini. Dan yudisium menjadi bagian penentu nilai akhir dari proses kegiatan kalian pada kegiatan KKN pengabdian MIT dari rumah angkatan ke-10 ini. Itu mungkin dari kode etik dan beberapa poin tentang penilaian yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, karena ini desain kegiatan kita berbeda dengan desain KKN mandiri sebelumnya, maka mungkin ada beberapa hal yang perlu kita akan tegaskan. Nanti kita tindak lanjuti dalam diskusi grup kita yang sudah kita buat, dan juga boleh ditanyakan dalam chat YouTube pada kegiatan sesi pembekalan ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Erna. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih atas pemaparan mengenai materi kode etik peserta KKN MIT 10 dari rumah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Tajuddin Arafat MAG. Nah, mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi, itu tadi mengenai materinya, dan bisa saya simpulkan sedikit dan mungkin nanti bisa kalian catat hal-hal penting sebagai berikut. Yang pertama adalah
kalian perlu berkoordinasi secara virtual dengan berbagai instansi, kemudian LP2M dan juga Bapak Ibu DPL dengan baik. Dan yang kedua, gunakanlah atribut yang tepat dimanapun itu berada. Karena kita ini tidak ada poskonya, maka yang digunakan adalah semua akun sosial kalian. Jadi gunakanlah dengan bijak dan baik. Tetap menjaga nama baik kalian dan juga nama Win Wali Songo. Kemudian menghindari perilaku yang tidak baik. Kalian harus tetap bersikap sopan santun dan juga bertanggung jawab atas apa yang kalian sampaikan. Dan yang terakhir adalah mengenai penilaiannya, ada persiapan, pelaksanaan, dan juga laporan akhir. Jadi kalian harus benar-benar mengerjakan agenda KKN ini dengan baik, harus kompak, dan tetap berkoordinasi dengan baik bagi segala lini yang ada. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Dr. Ahmad Tajudin Arafat MAG atas materi yang disampaikan. Untuk adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, sekali lagi kalian bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar dan nanti insya Allah akan kami tanggapi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.